Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bagaimana kalau kita berkeyakinan sholat subuh tanpa kunut? Ada yang kunut, kita bermakmum kepada imam yang kunut. Ya, Imam Syafi'i kita sudah tahu mensunahkan kunut subuh. Dan ini perkara yang diikhtilafkan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat di kalangan para ulama. Sikap kita adalah mengambil pendapat yang terkuat dalilnya secara objektif, ya, dan ihtiram atau menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Nah, kalau kita menjadi imam atau kita sholat subuh sendirian karena ada uzur, maka kita tidak kunut. Tapi kemudian kita bermakmum kepada imam yang kunut. Bagaimana? Ihtiram. Jangan sampai umpamanya menyatakan siapa yang kunut, dia mubtadi'. Oh, ahli bidah. Apa berani mengatakan ahli bidah kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa kita, siapa Imam Syafi'i, ya? Betul ada hadis yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah, ya. Tapi hadis tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujjah dengan berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama setelahnya yang menganut mazhab Syafi'i juga ikut kepada pendapat beliau. Sampai sekarang ada yang kunut banyak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, ya. Jadi kalau ada imam dengan makmum berbeda pendapat, dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadis ini diterapkan bila imam dan makmum berbeda pendapat dalam gerakan-gerakan sholat. Ada orang yang berpendapat kalau sujud harus lutut dulu, ada yang harus kedua tangan dulu. Ada yang dari rakaat pertama ke kedua atau 3 ke 4, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung berdiri, ya. Macam-macam itu. Nah, ini ikhtilaf. Maka ketika berjamaah ikuti imam. Kalau imam begitu, kita begitu. Imam begini, kita begini. Walaupun kita berbeda pendapat. Termasuk kalau kita berpendapat gerakan imam itu bid'ah. Maka hadis ini berlaku innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat dan para ulama. Coba lihat, ya, ketika ada bid'ah marwaniyah. Ada seorang penguasa Marwan, ya. Dia menjadi khatib di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Harusnya Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan apa? Dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Oleh Marwan dibalik. Dia khutbah dulu baru sholat. Ini kebidahan. Para sahabat waktu itu masih ada yang hadir, yang hidup. Diingkari, ini bidah. Maka dikenal dengan bid'ah marwaniyah. Tapi Marwan ini kekeh, ya, ngeyel. Akhirnya mereka melakukan sholat id dengan dibalik urutannya seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Ada para sahabat masih hidup. Apa reaksi mereka? Ikut kepada imam. Tidak, wah ini bid'ah, yuk kita misah. Enggak, itu kalau misah bisa lebih banyak, lebih parah lagi anunya. Madharat yang munculnya, ya. Bisa terpecah belah kaum muslimin, ya. Oleh karena itulah mereka kemudian ikut. Ini sikap sahabat nih, ya. Demikian juga sikap para ulama setelahnya. Kita tahu salah satu orang yang paling keras kepada kebidahan adalah untuk zaman Kiwari yang sejaman dengan kita adalah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Mujaddid abad kini, ya. Oleh orang-orang disebutnya dengan sebutan Bukharinya abad kini. Beliau menyatakan dalam kitab sifat salat Nabi, Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdulillah, sedekap lagi disebut dengan sebutan bid'ah dolalah.
Beliau berpendapat sami Allahu liman hamidah itu ke bawah. Siapa yang sedekap lagi bid'ah dhalalah. Sementara para ulama Najd, para ulama di Saudi berpendapat sami Allahu liman hamidah sunnahnya sedekap. Kata Syekh Al-Albani itu bid'ah dhalalah. Tapi ketika beliau Syekh Al-Albani berangkat ke Riyadh lalu sholat bermakmum kepada Syekh bin Baz. Ternyata setelah ruku sami Allahu liman hamidah beliau Syekh Al-Albani juga ikut sedekap. Padahal menurut beliau itu adalah bid'ah dhalalah. Ditanya kenapa anda sedekap, bukanlah itu bid'ah dhalalah. Innama ju'ilal imamu liyutam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian bila mereka benar, imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Bila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Inilah para ulama dan banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan ikuti walaupun menurut kita itu adalah bid'ah. Selama perbedaan pendapat itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ya. Nah, demikian juga kalau umpamanya kita berkeyakinan tidak kunut subuh. Lalu bermakmum kepada imam yang kunut subuh maka ikut. Angkat tangan dan aminkan. Berdasarkan hadis umum tadi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.